Selamat malam Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Ngobrol Politik. Nah, di Ngobrol Politik kali ini kita mengundang Nasdem dari Sulawesi Selatan dan tema kita pada malam ini adalah seberapa jago caleg Nasdem di Sulawesi Selatan. Untuk itu malam ini kita sudah mengundang narasumber kita Bapak Rudianto Lalo, yaitu Ketua Bapilu Nasdem Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Rudi. Malam. Baik. Malam. Apa kabar? Bagaimana malam. kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, untuk teman-teman di Partai Nasdem Sulsel hari ini seperti apa Pak? Persiapannya mungkin kesibukannya Nasdem menyambut Sulsel, pemilu. alhamdulillah masih tahap mempersiapkan pendaftaran yang insya Allah tanggal 10 serentak seluruh Indonesia, baik DPP Partai Nasdem, termasuk DPW Nasdem Sulawesi Selatan, dan DPD Nasdem Kabupaten Kota akan mendaftar di tanggal 10 Mei 2023. Kira-kira begitu. Kalau ditanya bagaimana persiapan, secara umum Nasdem Sulawesi Selatan sudah siap untuk mendaftarkan seluruh bacalek baik yang terdaftar di bacalek DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota. Kira-kira begitu Mbak. Baik, jadi ini 5 hari lagi begitu ya Pak menuju pendaftaran dan sudah pada siap-siap begitu ya teman-teman di Sulsel juga sudah siap lah untuk mendaftarkan dirinya begitu. Baik, mungkin Pak kita juga ingin menggali begitu Pak, bagaimana sih kekuatan dari Nasdem untuk tampil sebagai pemenang pemilu di 2024 nanti Pak? Kalau ditanya seberapa jago kesiapan Nasdem, saya selalu mengatakan bahwa tentu dalam sebuah pertarungan pasti tujuan partai politik sama. Bagaimana kalau yang berkuasa tentu bagaimana mempertahankan kekuasaan. Tentu kalau Nasdem karena belum menang di Sulawesi Selatan tentu berupaya untuk menjadi pemenang atau merebut puncak atau menang di Sulawesi Selatan. Tentu karena selama ini pemilu 2019 kemarin Golkar, tentu kita bertekad agar Nasdem Sulawesi Selatan bisa menang di Sulawesi Selatan. Bagaimana komposisinya, seberapa jago, tentu kami mempersiapkan bacalek-bacalek yang memang selama ini punya rekam jejak dan punya kekuatan elektoral yang cukup untuk merebut simpati suara nanti. Kira-kira begitu. Baik, artinya mungkin kalau boleh meminta pendapat atau pandangan Pak, ini dari tahun 2019 hingga pada pemilu kali ini menyongsong 2024, apa yang menjadi pembeda begitu dari Nasdem pada tahun 2019 nanti juga di tahun 2024 mendatang? Nasdem ini adalah partai yang baru 3 kali ikut pemilu nanti 2024. Kemarin 2014 kita sudah merebut pimpinan. Pemilu 2019 kita menjadi pemenang kedua. Trennya Nasdem naik. Waktu 2014 kita di urutan keempat di Sulawesi Selatan. Tentu dengan tren naik ini kami yakin di pemilu 2024 untuk ketiga kali kesertaan Partai Nasdem insya Allah akan merebut. Apalagi kami diperkuat dengan alhamdulillah banyaknya kepala daerah baik bupati, wali kota maupun wakil bupati, wakil wali kota yang menjadi kader Nasdem. Itu semua yang meyakini kami bahwa kami bisa merebut kemenangan di 2024. Belum lagi kader-kader kita
yang sudah memang kami sudah 12 kursi di DPRD provinsi dan Golkar menang 1 kursi, 13 kursi. Tentu modal selisih 1 kursi ini kami mempersiapkan agar kenaikan kursi kita di 2024 ini bisa signifikan. Tentu saja dengan komposisi bacalek yang menurut kami sangat-sangat siap sekali untuk bertarung di 2024. Soal siapa bacalek-bacalek ini, tentu kami tidak akan buka di forum ini. Mengapa? Karena kami tidak mau mendahului pendaftaran. Nantilah tanggal 10, baru kami akan buka siapa-siapa nanti bacalek Nasdem baik di provinsi, kabupaten kota maupun DPR RI. Kira-kira begitu. Baik, kalau bacaleknya tidak bisa dibocorkan dulu nih Pak Rudi, mungkin kita bisa tahu sedikit terkait dapil mana saja yang jadi jagoan kali ini? Tentu kalau ditanya dapil mana, kami yakin di setiap dapil pasti Nasdem akan mendapat tempat. Ini diperkuat juga karena Sulawesi Selatan ini boleh dikata berdasarkan hasil survei, itu kita bisa dapat mengusung Anies Baswedan ini ada dampak tentu elektoralnya terhadap Partai Nasdem. Makanya kami cukup diuntungkan di situ sehingga kami berkeyakinan mudah-mudahan tiap dapil kita bisa dapat 2 kursi. Tiap dapil ya. Target kita seperti itu. Target kita naiklah 100% dari pemilu sebelumnya. Dan kalau ditanya lagi dapil mana saja, tentu dapil-dapil yang daerah-daerah yang kita sudah mendudukkan kader kita di eksekutif maupun di legislatif. Salah satunya Makassar. Makassar kan wali kota, wakil wali kota, termasuk ketua DPR-nya dari Nasdem. Tentu karena kita pemenang di Makassar, tentu kami mau mempertahankan kemenangan Nasdem ini di kota Makassar. Begitupun kabupaten kota lainnya yang kepala daerahnya dijabat oleh Partai Nasdem. Kira-kira begitu, Mbak. Untuk wilayah Makassar sendiri Pak, karena kita tahu bahwa mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih begitu Pak. Mungkin apa tantangannya dari teman-teman di Kota Makassar? Ya khusus Kota Makassar saya yakin Kakak Cicu selaku Ketua DPD sudah memformulasikan komposisi bacalek dari berbagai kalangan, dari berbagai profesional, baik pengusaha, politisi, mantan birokrat, dan lain-lain. Tentu kita punya pengalaman, tidak punya pengalaman, dan dasar inilah yang kami yakini kami bisa mempertahankan. Betul, mempertahankan kadang-kadang lebih sulit daripada merebut, tetapi kami berkaca, belajar bahwa kalau kita bacalek kita punya kekuatan elektoral yang bagus, maka saya yakin kita bisa mempertahankan kemenangan ini. Dan itu tidak sulit rasanya kalau melihat komposisi bacalek Partai Nasdem. Apalagi di komposisi bacalek Nasdem diisi oleh incumbent, ditambah lagi ada tokoh-tokoh partai politik yang sebelumnya bukan Nasdem bergabung di Partai Nasdem. Inilah kemudian yang akan memperkuat komposisi bacalek di Kota Makassar, sehingga posisi pimpinan DPRD Makassar hari ini sebagai Ketua DPR yakin akan dipertahankan oleh Partai Nasdem. Kira-kira begitu. Baik, artinya kami belum mau buka karena tidak, kalau dibuka hari ini tidak lagi jadi kejutan. Oke, kira-kira begitu. Biar nanti masyarakat menanti-nanti begitu ya, ataupun boleh menebak-nebak juga jangan Pak, kita mendahului Gitu. pendaftaran. Ya, okay, baik, tidak baik. lagi kejutan, tidak lagi menarik. Kalau sudah disebut nama-nama yang akan mendaftar di Partai Nasdem. Oke, artinya dengan ditunggu-tunggunya atau masih dirahasiakan, orang juga jadi tetap memantau begitu ya Pak. Kira-kira siapa nih nanti yang akan diusung atau menjadi jagoan begitu ya Pak. Baik, kita tunggu nama-namanya, betul. Kita tunggu nama-namanya Pak, nanti boleh diinformasikan kepada seluruh masyarakat. Baik Pak, mungkin kalau dari teman-teman tadi dari Kota Makassar dan berbagai wilayah di Sulawesi Selatan, nah kalau Pak Rudi sendiri, apa rencana pengabdian selanjutnya Pak? Mungkin boleh kita diberitahu mungkin apakah tetap di DPRD Makassar, DPRD Sulsel, atau naik ke DPR RI mungkin Pak, ada rencana? Ini juga pertanyaan jebakan ini. Kalau saya menjawab jadi tidak jadi kejutan juga. Dan alangkah tidak bijaknya kalau diri saya komentari sendiri. Akan lebih bagus kalau
terhadap pencalonan saya kemana, biar yang lain yang bicara. Yang pasti partai pasti menugaskan kita untuk maju di perhelatan caleg ini. Kenapa? Karena komitmen kita anggota DPRD Nasdem bahwa seluruh anggota DPRD wajib maju lagi di legislatif. Apakah DPRD kota, DPRD provinsi, ataupun nanti kalau ada kader yang maju di DPR. Jadi semua anggota DPRD yang aktif hari ini wajib ikut serta. Itu sudah sesuai dengan fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh anggota DPRD aktif. Jadi kalau ditanya kemana pengabdian berikutnya Rudianto Lalo, saya dapat memastikan pengabdian berikutnya tetap menjadi anggota DPRD atau bisa jadi anggota DPR. Tunggu tanggal 10, 5 hari lagi yang akan datang. Kira-kira begitu. Tunggu tanggal mainnya ya Pak, artinya. Ya, ini juga 10. menjadi rahasia begitu, biar nanti bagaimana memberikan kejutan juga, bukan hanya dari seluruh bakal caleg, tapi juga Bapak Rudi sendiri memberikan mungkin gebrakan baru yang tidak kita duga-duga kali Pak. Mungkin kita tunggu nanti tanggal 10. Baik, mungkin dari rencana yang mungkin Bapak yang hanya tahu ini Bapak dan kawan-kawan mungkin, atau juga keluarga, kalau respon keluarga terhadap rencana ke depannya seperti apa Pak? Kalau kita ini kan politisi Pak, politisi dan kader partai. Kader partai yang baik setiap saat jika ditugaskan partai, ya kita harus wajib. Termasuk ketika partai menugaskan kita maju, apakah di tingkatan kota, tingkatan provinsi maupun tingkatan pusat. Setiap saat kita pasti siap kalau partai kemudian menugaskan kepada kita kader Nasdem. Kira-kira begitu. Baik. Dan juga nanti kalau ditugaskan misalnya nih Pak, kalau respon keluarganya apakah tetap memberi support sampai mana nanti jejaknya secara Bapak pribadi, secara pribadi saya kan sudah di DPR itu ada 3 status keanggotaan. Pertama anggota, sudah itu wakil ketua, sudah itu ketua DPR. Ketiga status keanggotaan ini saya sudah jalan. Artinya apa? Cukuplah kalau di DPRD kota, karena sudah pernah jadi anggota, sudah pernah jadi wakil ketua, saat ini jadi ketua DPR. Artinya sudah selesailah pengabdian kita sebagai anggota DPRD di tingkat kota. Mungkin kita mau naik kelas. Naik kelasnya kemana? Ya tunggu tanggal 10. Kira-kira begitu. Ini nampaknya masih banyak rahasia di antara kita gitu ya Pak Rudi. Ya, yang pasti naik kelas. Sudah dibuka, yang pasti naik kelas. Kan sudah jadi anggota, sudah wakil ketua, hari ini ketua DPR. Tidak mungkin maju kota lagi dong, karena hanya 3 status keanggotaan. Artinya, partai kemungkinan akan menugaskan kami, saya, ke jenjang yang lebih di atas lagi. Apakah DPR provinsi atau DPR RI, ya tunggu tanggal 10. Kira-kira begitu. Pak Rudi, sementara mau sholat istihara dulu memutuskan di mana kira-kira kita cocoknya. Kira-kira begitu, Mbak. Iya. Baik, kalau tapi dari Pak Rudi sendiri ditugaskan di tingkat mana saja sudah ready gitu ya, Pak? Iya dong, sebagai kader partai, kalau partai sudah menugaskan kita A, B, kita harus siap. Tidak ada kata tidak siap. Baik Pak, ini juga yang menonton malam ini banyak tribuners yang mungkin di luar dari anggota DPRD atau pernah ingin menjabat begitu jadi anggota DPRD tapi maju mundur karena ini ada isu-isu di luar Pak. Kalau banyak yang berasumsi bahwa untuk duduk di DPR itu katanya menghabiskan modal bahkan sampai miliaran rupiah. Tanggapan Bapak untuk asumsi ini seperti apa Pak? Kalau saya asumsi-asumsi, tidak boleh saya menanggapi asumsi. Yang pasti dalam sebuah kontestasi di sistem demokrasi kita, itu pasti membutuhkan kos politik. Di pemilu Amerika saja yang begitu negara yang menemukan demokrasi, itu juga pakai kos politik. Mau jadi presiden, mau jadi gubernur, pasti ada masa-masa, misalkan pasti masa kampanye. Jadi itu tidak bisa dinafikan seperti itu, tidak bisa dihindari. Sehingga ketika seseorang maju tentu harus memperhitungkan tidak hanya kapasitas diri kita, tetapi adalah yang lain-lainnya juga penting. Tetapi bukan hal itu yang utama. Yang paling penting adalah
bagaimana seorang kader partai yang mau maju di legislatif sebagai lembaga yang institusi ini adalah lembaga pengawasan, tentu mempersiapkan segala hal supaya tentu kalau kita maju mau menang kan, tentu mau menang adalah caranya bagaimana meyakinkan pemilih. Cara meyakinkan pemilih ini yang butuh treatment. Apakah bagaimana orang dikenal, setelah dikenal kemudian bagaimana kita disuka, setelah disuka yakin dan percaya masyarakat pasti memilih kita. Dan semua konsisten pasti punya cara metode masing-masing dan punya cara metode yang berbeda-beda. Saya misalkan hari ini lebih banyak turun ke jalan, lebih banyak turun ke masyarakat, menghimpun, menerima aspirasi masyarakat, sekaligus mencari solusi apa yang diinginkan masyarakat. Tentu kalau kita rajin turun menyapa masyarakat, tentu akan masyarakat menyambut baik. Tentu juga masyarakat akan mengapresiasi kita. Kan seperti itu kuncinya. Tetapi kalau ada tokoh politik nanti lagi momen pemilu baru datang, itu kan pasti akan menjadi penilaian masyarakat juga. Nah, yang terpenting hari ini ketika kita berikhtiar mau menjadi penyelenggara pemerintahan, tentu kita harus dekat dan sering menyapa masyarakat. Itu kuncinya. Nah, tentu tidak hanya, faktanya juga banyak orang maju, tidak punya apa-apa juga banyak yang terpilih. Kan seperti itu. Jadi asumsi-asumsi ini juga terbantahkan dengan sendirinya. Tetapi menjadi banyak perbincangan di masyarakat, itu kan tanggapan dan hal biasa. Semua orang bisa berpendapat. Kira-kira begitu. Baik, artinya juga memang perlu persiapan yang cukup begitu kompleks ya Pak, tapi juga asumsi itu dapat dibantahkan karena banyak juga yang akhirnya naik atau maju begitu dan tetapi tidak menghabiskan cost sebanyak itu. Tetapi kita lihatlah kondisi masing-masing orang, setiap orang pasti punya kondisi dan cara masing-masing mereka berkampanye mungkin beda dan cara untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat juga berbeda. Baik, nah kalau Kak Rudi Pak Rudi kita ingin bertanya. Ini kan Pak Rudi sudah lama nih terjun ke dan juga sebagai kader Nasdem begitu. Politik. Mungkin boleh mungkin diceritakan Pak suka dukanya selama ini, mungkin ada beberapa rintangan yang harus dilewati atau beberapa kisah-kisah pilu atau kisah yang menginspirasi mungkin Pak yang boleh diceritakan kepada Tribuners malam ini. Ya kita memilih jalan sebagai anggota DPR itu tentu kita tahu fungsi, tugas, pokok sebagai anggota DPR. Kan seperti itu. Anggota DPR adalah penyambung lidah rakyat. Anggota DPR adalah pembawa aspirasi masyarakat. Dia adalah lembaga yang ditugaskan oleh undang-undang untuk mengawasi jalannya kekuasaan eksekutif. Kan seperti itu. Tentu kita menjadi anggota DPR, tentu banyak bicara. Ya, tidak hanya datang duduk diam dengar, tetapi bagaimana kita bisa mengkoreksi bila mana ada kebijakan-kebijakan eksekutif yang tidak sesuai kehendak rakyat misalkan. Dan sebagai anggota DPR tahu tupoksinya, kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana suka duka, kita ini profesi penyelenggara pemerintahan. Menjadi penyelenggara pemerintahan harus diberi mandat oleh rakyat melalui pemilu, kan seperti itu. Karena kita negara demokrasi. Tentu rakyat akan memilih yang kira-kira rakyat yakin dan percaya bahwa orang ini bisa membawa aspirasi. Nah, tentu sebagai orang yang sudah 2 kali, alhamdulillah saya bersyukur karena di Dapil 2 saya masih beri amanah oleh warga Dapil 2 untuk mewakili mereka, yaitu Kecamatan Talo, Bontoala, Ujung Tanah, Wajat, dan Kepulauan Sangkarang untuk menjadi penyambung lidahnya di DPRD. Amanah ini kenapa bisa terpilih? Tentu karena rakyat masih memilih saya. Kenapa rakyat memilih saya? Salah satu kuncinya adalah ini di prinsip saya, jangan pernah melupakan orang yang pernah berjuang dalam hidup kita. Ini yang saya terapkan dalam kehidupan saya. Sehingga orang-orang yang pernah berjuang bersama saya, itu tidak ada yang saya tinggalkan, tidak ada yang saya lupakan, sehingga kemudian di pemilu selanjutnya saya bisa meraih suara naik signifikan 150%. Nah, itu karena prinsip tadi, tidak pernah melupakan orang yang pernah berjasa, berjuang bersama kita. Kira-kira begitu. Kalau ini saya lakukan kembali, saya yakin insya Allah 2024 bisa terpilih kembali. Meskipun mungkin 2024 bukan saya sebagai incumbent, tapi sebagai penantang. Kira-kira begitu. Baik.
Oke, Meskipun masih baik, cukup? meskipun baik Pak Rudi, mungkin meskipun tadi ada beberapa rencana kedepannya yang masih dirahasiakan nih, tapi di Ya. ini beberapa netizen sudah mulai ramai menyebut-nyebut Pak Rudi sebagai calon bintang baru untuk Pilwali di Makassar 2024. Apalagi pilkada ke depan tidak ada petahana katanya. Bagaimana tanggapannya Pak terkait hal ini? Saya tidak mau berbicara yang belum momennya. Ini kita belum bicara pilkada. Di Nasdem itu dilarang bicara pilkada. Pilkada itu nanti kan akhir 2024 bulan November. Kami di Nasdem itu hanya boleh bicara pilcaleg dan pilpres. Jadi kalau pilkada tidak boleh saya komentari karena kami tidak boleh mengomentari sesuatu yang masih jauh. Fokus dulu kita pileg. Kalau kerja-kerja yang Mbak maksud itu saya kira setelah pileg lah baru kita bicarakan itu. Kira-kira begitu. Pak, mungkin ini juga 5 hari lagi menuju pendaftaran begitu Pak. Kalau kabar teman-teman dari Ya. daerah masing-masing mungkin Pak di Sulawesi Selatan hingga hari ini persiapannya sampai sejauh mana Pak? Tentu tidak mudah mempersiapkan bacalek ini karena banyak persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi, baik SKCK-nya, keterangan tidak pernah dipidana di pengadilan, lalu kemudian tes kejiwaan, tes kesehatan, itu membutuhkan waktu. Dan itulah yang hari ini dikerjakan oleh kawan-kawan kami, Bacalek Nasdem, seluruh kabupaten kota, sehingga masih ada waktu 5 hari melengkapi. Setelah lengkap, barulah kemudian disepakati tanggal 10, insya Allah DPP memberi tanggal bahwa kita mendaftar secara serentak seluruh Indonesia. Hari ini dan kemarin-kemarin masih kawan-kawan melengkapi seluruh berkas persyaratan untuk menjadi calon anggota legislatif untuk didaftarkan sebagai masuk dalam daftar caleg sementara. Sehingga kepada kawan-kawan yang ada daerah terus semangat, mari kita lengkapi dan mari kita song-song kemenangan di tahun 2024 untuk Nasdem Sulawesi Selatan. Dan Pak Rudi, mungkin kita juga tahu bahwa Bacalek Nasdem mungkin ada yang masih anak muda begitu Pak, dan juga kita lihat semangat anak muda di luar sana juga banyak yang sejauh ini sudah mendaftarkan dirinya mungkin sebagai Bacalek. Mungkin pesan Pak Rudi sendiri untuk anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia politik Pak, seperti apa Pak? Gustav Bertolt Brecht, penyair Jerman, buta terburuk adalah buta politik. Artinya apa? Kaum muda, khususnya aktivis-aktivis gerakan mahasiswa, tidak hanya aktif di tingkat mahasiswa kampus, tapi begitu keluar, Partai Nasdem memberi ruang untuk itu. Makanya Nasdem hari ini anggota DPR-nya rata-rata diisi oleh kaum muda. Umurnya masih kira-kira masih 45 tahun ke bawah. Anak muda, usia produktif. Itu menandakan bahwa Partai Nasdem memberi ruang dan tempat kepada anak-anak muda kita. Karena itu kepada anak-anak muda yang merasa cocok menjadi anggota DPR, Partai Nasdem adalah partai terbuka dan selalu memberi ruang kepada anak-anak muda, kaum milenial, untuk kemudian menjadi wakil rakyat. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia ini boleh dikata kita ada bonus demografi dan itu sangat kita bersyukur dan alhamdulillah Nasdem memberi ruang untuk itu. Khususnya kita di Sulawesi Selatan banyak sekali bacalek-bacalek yang masih berusia muda dan tentu saja ini energi positif karena kaum muda lah selalu perubahan itu ada. Apalagi Nasdem adalah partai perubahan restorasi. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Mungkin itu tadi pesan-pesan dari Pak Rudi kepada pemuda-pemuda begitu ya Pak yang mau terjun ke dunia politik, apalagi di Nasdem selalu disupport dengan penuh begitu ya Pak. Ya, anak-anak muda kita, mahasiswa, kaum muda tidak boleh buta politik, tidak boleh harus digunakan hak politik satu kali dalam 5 tahun. Tidak boleh kita selama ini protes kebijakan negara, tetapi begitu pemilu tidak mau menggunakan hak pilihnya misalkan. Nah, ini yang saya katakan di mana-mana, jangan hanya protes, tetapi begitu pesta demokrasi dimulai, hak-hak politik malah tidak digunakan. Harusnya digunakan untuk menyongsong perubahan, dan Partai Nasdem adalah jawaban dari perubahan itu.
Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Rudi atas bincang-bincangnya pada malam hari ini Pak. Sukses untuk teman-teman di Nasdem Pak di Sulawesi Selatan. Kita kirim Terima salam kasih. juga untuk menyongsong pemilu 2024. Semoga nanti tanggal 10 berjalan lancar begitu ya Pak pendaftarannya. Insya Allah. Baik, insya Allah baik. Terima Nasdem kasih Pak. di bawah kepemimpinan Bapak Rusti Mase selaku Ketua Wilayah dan Bapak Syahrudin Arif Sekretaris Wilayah dan saya sendiri Ketua Pilu, insya Allah bertekad mensukseskan pemilu 2024 dan kami yakin 2024 adalah kemenangan Nasdem Sulawesi Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai jumpa Pak. Sehat-sehat. Sehat. Baik Pak. Dan juga terima kasih kepada Tribuners sudah menyaksikan program kita pada malam hari ini dan tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.